Informasi lainnya saudara, 2 dari 3 orang yang dinyatakan hilang pasca demonstrasi dan kerusuhan 25 hingga 31 Agustus 2025 keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Mereka adalah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. 1 bulan menghilang, keberadaan keduanya membuat keluarga resah bukan kepalang dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Polisi telah membentuk tim khusus untuk menelusuri kasus orang hilang pasca demonstrasi pada Agustus lalu. Namun pertanyaan besarnya, sejauh mana upaya kepolisian dalam menemukan 2 orang yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Kini tersisa 2 orang, Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo yang belum diketahui keberadaannya. 2 orang itu demonstran, gitu artinya mereka mengikuti aksi. Mas Reno serta Mas Farhan itu juga bukan mahasiswa, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya penasaran karena kemudian melihat jumlah informasi di media sosial, di sejumlah kanal-kanal media gitu ya, terkait dengan aksi yang masif terjadi di Makobrimob Kuitang. Kami punya dugaan kuat gitu ya bahwa 2 orang ini memang juga menjadi korban penangkapan oleh kepolisian. Keluarga temukan kejanggalan saat mencari Farhan yang dikabarkan tertembak dan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Dan saudara, saat ini saya berada di titik terakhir salah satu orang yang dinyatakan hilang tanpa jejak, Muhammad Farhan Hamid. Di titik inilah ia mengabadikan foto terakhirnya sebelum dinyatakan hilang tanpa jejak. Malam pada saat itu juga saya sendiri yang nyari langsung ke kayak DPR, ke gedung DPR, terus ke Kuitang. Saya sempat juga nyari kayak nanya-nanya ke pendemo ada nggak orang ini, karena memang saya kan udah dapat fotonya pada saat Farhan ikut demo. Saya cari ke salah satu pendemo juga, saya nanya-tanya, dia bilang nggak ada sih. Salah satu teman ojol yang jadi tim medis, dia sempat melihat Farhan ini dilarikan ke RSPAD karena terkena luka tembakan. Si ojol ini memang nggak kenal sama si Farhan. Mungkin karena ada sebagian dari teman-teman yang nge-share di media sosial, gitu. Dia sempat melihat, mungkin dia bilang, wah mukanya sama waktu dia ketemu di RSPAD gitu. Malam itu juga saya ke RSPAD, begitu ketemu resepsionisnya, saya tanya, ada nggak pasien yang namanya Farhan Hamid? Dicek sama dia di komputer, dia bilang nggak ada. Akhirnya saya tembak kayak, dia masuk di tanggal 29, dia terkena luka tembakan, gitu kan. Dia mukanya kayak berubah kayak sedikit panik gitu kan. Nah akhirnya dia ngecek sekali lagi di komputer, dia bilang nggak ada. Saya dapat info dari temannya Farhan, karena dia yang awalnya di chat sama Farhan kan. Dia ngomong ke saya, Mas itu salah satu medsosnya Farhan aktif. Akhirnya saya coba untuk chat lah. Nah, tapi nggak dibalas awalnya itu di Facebook. Akhirnya saya pindah alih ke WhatsApp. Dibalas sama dia. Dia bilang sih si Farhan ini ngebacok adenya dia. Maksudnya ngebacok itu kan. Terus dia ngirim foto orang yang terluka gitu. Yang kata dia ini adiknya dia. Setelah itu dia langsung checklist 1. Polisi juga ada intelijennya. Nah, ini intelijen harus bergerak, ini harus diselidiki terus ya, melalui fungsi, kalau saya rasa ya lebih tepat fungsi intelijen lah. Fungsi intelijen diselidiki sampai sejauh mana. Kalau mencari ini nggak bisa, saya nggak tahu. Kita ini harus minta bantuan dari mana. Hilangnya 3 peserta demo bukan hanya tragedi personal, tapi juga ujian bagi demokrasi. 1 telah ditemukan, 2 lainnya masih misterius. Publik menunggu transparansi aparat agar kebebasan berekspresi tetap aman di negeri ini.